di Poros Salam bersama saya, Patrick, dan dia Bewok. Buat Apa? mau ngobrolin apaan ini? Kalah 3-1, tapi mainnya keren. Cakep. Gue yang bingung ya, orang ngomongin MU kalah dengan PSG itu seakan-akan itu, wah gimana gitu ya. Apakah ini artinya kita itu memang lebih berkualitas? Apakah Ole memang lebih berkualitas daripada Tuchel? Jadi bagi gue tuh agak lucu. Kan kalian semua bilang bahwa MU itu di bawahnya PSG. Kalau kalah ya harusnya wajar-wajar aja dong, nggak usah terlalu berisik dong. Tapi ini karena kalian heboh-heboh banget, berarti artinya kalian mengakui bahwa Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer itu memang sepantasnya menang. Dan memang kualitasnya Ole itu di atasnya Tuchel. Kan gitu ya, kurang lebih pengakuan kalian. Betul? Salah? Ditambah lagi, kemarin, untuk pertama kalinya gue ngebaca ada pers media Inggris yang benar-benar fair dan sangat bagus tulisannya, melalui sangat sarkastik. Thank you yang kemarin ngasih linknya ke gue, sama Fuad. Itu dia mengatakan, quote-unquote, yang kalimat awalnya itu adalah, when Manchester United wins, ketika Manchester United menang, it's all down to Bruno Fernandes. Semua karena Bruno Fernandes. But when Manchester United loses, it's all because of Ole incompetency. Jadi ketika Manchester United kalah, semua karena salahnya Ole. Nggak fair dong kalau kalian mengatakan, menang Bruno yang jago, pemainnya yang mantap. Semua Ole ngandalin kemampuan skill pemainnya aja. Tapi begitu kalah, semua salah Ole. Ketika menang, kalian nggak mau menghargai bahwa taktik he got it right, taktiknya udah benar, substitusinya udah benar. Tapi kalau udah salah aja, baru habis kick off, betul-betul detik-detik, bener-bener detik itu kick off selesai. Bani Ole out langsung nge-tag gue langsung cuma bisa ngeres wajahnya, wak, muncul dia. Oh, lo nggak nonton ya kemarin ya? Lagi sibuk anniversary ya? Happy anniversary Bang Fuad, yang ketiga ya. 3 Desember. Woi, diem aja. Lo ngomong aja. Ya terus, lo ngapain? Lo ngomong aja. Ya udah. Jadi itu. Jadi kalau kata mau lihat, woi, ngapain? Apa Lagi sih? siaran. Lagi siaran. Ngomong aja lo. Ngomong apa? Jadi kalau reviewnya itu aja kali ya. Udah, selesai, Wat. Apalagi, Wat? Ya nggak ada lah. Kalah 3-1, kan? mainnya nggak jelek gitu kan. Cuma gue bilang bahwa kalau gue sih selaku pengacara Ole kan gue bilang bahwa ya gue tidak akan menyalahkan dia udah pasti, dan juga tim gitu loh. Karena performanya tidak jelek. Cuma sebagai fans, kalaupun ada satu orang yang mau gue tunjuk hidungnya sebagai biang kekalahan, ya itu jelas Martial gitu. Karena he should have score. Dan lu boleh nonton deh video kita sama Mas Tio Nugro di T10 TV. Itu gue bilang ada selain Pogba, pemain United lain yang harus cabut itu Martial gitu loh. Dia tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi gitu. Nggak kayak lu cek even Mark Hughes saja yang mungkin profilnya tidak, skillnya mungkin tidak sebesar dia segala macam, selalu bisa memenuhi ekspektasi fans, pelatih gitu. Martial ini kan enggak. Jadi sebagai fans, gue akan menunjuk hidung Martial. Walaupun ada juga faktor luck, karena bola chipnya Cavani itu kan udah cakep ya gitu. Cuma memang ya itu tadi bahwa terkadang dalam sepak bola itu kan sama seperti hidup, dan berkali-kali gue bilang ada faktor luck yang juga turut berperan gitu loh, dan lu nggak tahu kapan itu ada gitu. Kalau mungkin kemarin locknya Cavani itu gol selesai, tidak akan ada Paris kalah menurut gue. Golnya Martial deh yang 4 menit 46 itu dia kalau nggak salah. 46 ya, yang awal, gitu. Ya itu yang dari Rashford masuk awal babak kedua lah pokoknya ya. Itu kan Cavani ke, kalau itu gol aja itu udah selesai Paris menurut gue. Karena justru dari 3 golnya Paris Saint-Germain gitu ya, menurut gue cuma gol kedua aja yang benar-benar dari setup yang bagus. Gol pertama itu gol 1
Gol pertama itu yang dari Mbappe. Dari Mbappe ke dia. Gol kedua Marquinhos. Gol ketiga itu Neymar lagi. Ya, Neymar lagi gitu ya. Jadi dan proven juga bahwa memang harusnya main 3 back gitu. Karena akan lebih rapat di depannya De Gea ya. Cuma kan memang siapa lagi sih yang mau lo mainin gitu. Kemarin gue juga sempat baca di Twitter harusnya Martial nggak usah main, mendingan Daniel James segala macam. Nah, ntar dimainin Daniel James lo tiba-tiba nggak perform, lo teriak-teriak lagi. Fans kan yang kampret-kampret kan maunya begitu doang gitu. Ya, sebenarnya kalau mau lihat overall picture-nya menit pertama sampai 26 memang jelek. Jelek. Banget sampai jelek. menit 30 jelek lah. Ya segitulah. Mereka itu telat banget. MU itu telat banget menyesuaikan, mengadaptasi dengan permainannya PSG. Makanya kita kebobolan di menit ke-6. Beradaptasi dengan permainannya PSG. Makanya menit ke-6 itu langsung udah kebobolan. Tapi overall picture-nya, walaupun kita itu yang bahkan yang waktu kita kehilangan Fred ya, itu Manchester United itu masih memberi ancaman, benar-benar ngancem gawangnya PSG. Maguire masih berani maju ke depan. Itu kan menunjukkan bahwa memang secara format yang udah diturunkan oleh itu pemain memang udah in control of the game. Udah betul-betul bisa menguasai permainan itu. Masalahnya cuman kalau gue bukan mempermasalahkan kayak Fred kena kartu merah yang kedua ya, semuanya itu. Gue bisa ngerti lah mungkin ya, apalagi setelah penjelasan Ole bahwa dia membutuhkan tempo yang tetap sama, dia udah memberitahu untuk Fred to stay on his foot, bla 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 semua. Dan ada juga yang pun dia mengatakan bahwa dulu zaman Sir Alex juga mereka sering taking risk. Cuman kalau gue pribadi, gue jujur kaget waktu babak kedua mulai, Fred masih muncul. Karena dia punya opsi nih, banyak banget opsi dia untuk bisa bermain. Kalau you want man to man, like for like, lu masih punya like it or not Pogba. Karena kan yang kemarin untuk defensif itu, Fred diganti Pogba, siapa yang mau defense? Ya Tominay tarik ke belakang. Karena Pogba nggak mungkin lu harapin untuk bertahan. Atau misalnya Matic, maksudnya gini loh. Ya kita kan kayak lu bilang, sekarang ini kita bisa ngomong apa-apa aja ya. Cuman bagi gua yang membuat gua kaget adalah why would you keep Fred inside? Itu pertama. Tapi setelah penjelasannya Ole kemarin yang dia inginkan, you took a gamble. Dan setelah kehilangan pemain pun you still play the game. Maksudnya masih mengejar untuk menyamakan posisi. Bagi gua itu that's all positive. Gol ketiga ya udahlah, mau pikir apa lagi, namanya you're looking for the draw. Lu mencari gol dan kena counter attack, itu udah resiko daripada lu nyerang terus. It's fine kalah satu. Gini, gue ngomong deh. Kan tadi lu bilang, lu juga mempertanyakan kenapa masih mainin Fred babak kedua. Emang dari awal dia udah reckless banget gitu ya. Banget. Tapi kan akhirnya Ole bilang bahwa di halftime gue udah kasih tahu Fred untuk lebih tenang, stay on his feet. Kemudian gue butuh pace yang kencang nih. Satu hal yang bisa dilakukan Fred, dan Fred salah satu main terbaik United sampai saat ini. Ya, lu boleh cek statistiknya dia saat dia bermain United jarang, cuma sekali atau 2 kali kalah. Lu silakan cek itu ya. Nah, yang mau gue katakan sini adalah lu nonton United dari zaman Sir Alex. Ya, lu tahu betapa recklessnya Scholes kalau nekel? Ya, tahu gue. Ya, admit it gitu loh. Lu tahu Scholes nggak bisa tackling kan? Reckless banget kalau udah tackle kan? Lu tahu Kane seperti apa mainnya? Kane bukan reckless sih. Kadang brutal. Kane brutal ya. Iya, kadang brutal. Iya, dia juga berpotensi kena kartu kalau Kane main. Ya, jelas. Iya kan? Kemudian lu tahu betapa temperamennya Beckham, Gary Neville, Vidic. Orang-orang yang punya potensi kena kartu kalau memang lagi temperamennya lagi tinggi nih. Iya kan? Ya. Tapi lu pernah nggak? Nggak, lu dengar dulu. Gue ngerti nih arah lu mau kemana. Gue belum selesai. Lu pernah nggak ngelihat pada saat di suatu pertandingan, ini bukan berarti gue menyamakan Fred sehebat Kane, Beckham, dan lain-lain. Bukan ya, bukan ke situ. Perspektifnya adalah pemain lu kena kartu kuning, ya. Pernah nggak akhirnya itu ditarik supaya dia tidak kena second yellow card? Lu tahu Rooney main seperti apa? Kalau lagi emosi? Pernah nggak lu lihat
for the sake of, aduh dia jangan sampai kena kartu deh, gue tarik deh. Pernah nggak lu lihat? Ya, gue paham maksud lu. Jadi gue gini paham kan tadi lu bilang tadi bahwa iya, kenapa ya Fred masih main? Gue kasih contoh aja. Pernah nggak lu lihat Sir Alex di tengah pertandingan, di setengah babak, narik pemain kuncinya dia yang udah kena kartu? The situation is different, what? Kalau kemarin? Enggak ada bedanya, Fred. Beda banget. Karena dari awal tuh Fred tuh udah seharusnya udah kartu merah, udah. Iya, ini kan aku bilang, terlepas dari reckless dia di babak pertama, oleh sendiri ngaku bahwa gue udah bilang nih sama dia. Berarti apa? Berarti ini orang udah dikasih tahu. Udah di warning, benar. Dan Ole punya harapan terhadap dia bahwa lu bisa lebih calm down karena I counting on you. Betul. Kan gitu. Nah, yang gua ada lagi berbeda. Gini, dengar dulu. Jangan orang bilang, kenapa sih Ole nggak tarik Fred? Dia lu sama aja sampahnya sama mereka. Kan tadi no. contoh. Bedanya gini, Wat. Makanya gue bilang tadi itu berbeda situasinya kemarin ya. Pas waktu awal-awal masuk Fred itu kan komentator juga udah bilang mungkin Ole udah ngomong udah nyuruh dia tenang, dan babak kedua awal main Fred tuh mulai tenang nih. McTom juga udah mulai, maksudnya dia ngejar dan giring pemain lawan, pemain itu ke pemain yang lain untuk menabraknya. Gak ada maksudnya reckless challenge yang seperti babak pertama. The thing is, ketika Ole tuh bisa lihat Tuchel udah masukkan Ander Herrera, udah trupas yang dilemparkan oleh pemain-pemain ya mulai masuk ke dalam, itu bukan trupas untuk nyerang lagi, betul-betul dibikin nanggung, di mana lu punya pilihan nih, lu antara body charge, tackle, reckless, nggak bakal lu dapat, tapi udah dibikin gantung semua, udah kelihatan banget. Gua aja dalam hati ini sih Tuchel udah bener-bener nyari kartu merah, karena mereka itu bener-bener udah ngerasa Fred tuh harusnya udah out, McTom harusnya udah kena hukuman. Itu yang makanya gue bilang Ole should have seen this coming ketika dia udah masukkan. Tadinya dia mau masukkan Di Maria kan, mau sekalian dilemparin Di Maria. Bagi gue tuh the game was set up untuk gue gimana caranya biar kartu merah itu keluar. Itu yang menurut gue oke lah, lu main di babak kedua. Pas waktu udah mulai lu lihat Under dimasukin, take him out. Ya karena sama aja lah kayak tadi. Lu pernah ngeliat Sir Alex ngelakuin hal kayak gitu? Gue nggak bisa ingat semua pertandingan sih, tapi kayaknya pasti ada lah. Kalau memang udah diincer ya, kalau udah diincer ya. Siapa yang diincer? Ken pernah diincer, Scholes pernah diincer. Lu cari datanya baru lu ngomong sama gua. Ya gue nggak ingat, cuman gila berapa banyak pertandingan mana gue ingat semuanya. Nah makanya kan gue bilang, seingat gua, ini kan logik gitu loh. Pada saat lu menghadap, jadi lu jangan bilang situasinya beda, nggak ada yang beda situasinya. Ini adalah masalah kepercayaan dia terhadap pemain. Dan kartu kuning kedua dia ke Under itu jelas-jelas bukan kuning sebenarnya. Oh ya memang. Ya udah selesai di situ. Ya itu maksud gua, Wat. Under itu kan memang jago acting dari zaman kita di MU aja dia bikin cari masalah itu selalu itu. Itu yang gua bilang. Lu udah tahu Under dimasukin. Enggak, nah Under dimasukin tapi sekarang kan balik lagi. Lu sekarang berharap pada ini pemain gitu loh. Oh iya jelas. Ya udah selesai di situ. Lu juga jangan bilang kayak fans Cardos lain yang bilang goblok nih Ole nggak mau tarik Fred. Lu kenapa nggak? Ya, gue nggak ada bilang goblok ya. Iya, fine. Cuman maksudnya itu gue bilangnya it should have been ya. Iya, sama aja itu kan bahasa halus lo. Itu bahasa halus lo. Cuma kan maksud gue itu karena hasil tidak berpihak. Kalau Fred tidak kena kartu merah dan seri, tidak ada satupun dari fans yang bilang benar nih Ole nih nggak narik Fred. Kentut kalian semua. Emosi gue jadinya. Goblok aja karena lu bukan Tuhan gitu loh. Gue kasih komparisi. Sekali lagi gue bilang, gue tidak menyamakan Fred dengan Beckham, Kane, Scholes, Neville, enggak. The situation. Even pada saat semifinal Champions lawan Juve, Kane dan Scholes punya potensi tidak bermain di final kalau kena kartu. Yang dilakukan Ferguson apa? Emang dia simpan? Enggak, dia mainin. No, itu Kane yang minta. Iya, Scholes nggak minta loh. Scholes nggak minta. Kane minta kan karena dia bilang di bukunya. Tapi yang dilakukan Sergi apa terhadap Scholes kalau kayak gitu? Gue mainin lu, gue berharap lu tidak bikin tackle yang ceroboh. Kenapa? Karena gue berharap pada lu. Itu pelatih, Pet. Gue berharap pada pemain gue kasih tahu dia bahwa tolong dong, kalau memang udah kenapa selesai. Karena kalau gitu situasinya sama dong. Fred udah kena kartu kuning. Kenapa nggak lu anggap itu semifinal Champions? Dia kena sekali lagi, dia nggak akan main di final. Tapi gue nggak punya pemain yang gue andalkan. Gitu dong mikirnya. Ya,
At the end of the day, menurut lo itu keputusan udah tepat berarti? Tepat, nggak ada masalah itu. Karena itu berharap pada Fred. Yang salah adalah Fred's apes pada saat, karena itu he doesn't deserve the second yellow card. Gua nggak mau lihat yang babak pertama. Itu udah selesai. Itu berarti emang udah salah wasit atau whatsoever yang tidak ngasih dia kartu merah. Dan ya berarti kita juga nggak bisa protes dong tentang that second yellow card, he doesn't deserve it. Gue nggak protes, gue bilang gue nggak protes. Gue bilang emang udah apesnya dia aja. Lu kena sama undernya diving, apesnya di lu, kayak Nani kena waktu yang sama pemain Madrid Arbeloa. Selesai kan? Apesnya di Nani. Emang Nani berniat nyenderain kan? Enggak. Bola 50-50 di udara. Jadi tolong dong kalian yang nonton. Kalian yang nonton, jangan cuma bilang harusnya dia tarik Fred segala macam. Kalian bisa bilang begitu, sama kayak Patrick tadi bilang, menyayangkan karena hasil tidak berpihak kepada United. Sampai sebelum dia kena kartu merah, tidak ada dia bikin pelanggaran. Artinya apa? Dia cukup calm down. Selesai di situ. Itu yang harusnya kalian lihat. Siapa? Maksudnya siapa? Tapi memang hasil tidak berpihak. Fred kan tidak ada bikin pelanggaran yang aneh-aneh lagi sampai dia kena kartu kuning kedua. Iya, karena memang udah nggak bisa lagi. Nine lives-nya udah habis banget itu. No. Artinya apa? Artinya kan dia bisa menahan untuk tidak melakukan kecerobohan seperti babak pertama. Gimana sih ngelihatnya, logikanya? Ya kalau gue sih ngelihat logikanya sesimpel ini aja sih, Bang. Whatever it is lah ya. Maksudnya Fred was good ya. Bukan gue bilang enggak. Gue juga ngerti kita butuh Fred pada waktu untuk jaga tempo. Di tweet gue juga gue bilang. Gue juga bilang kita butuh tempo itu. Ada yang bilang apakah Pogba masuk di babak kedua? Gue bilang kalau Pogba masuk udah jelas nih tempo menurun. Dan gue yakin Ole butuh tempo ini tetap stabil seperti yang saat ini. Cuma masalahnya we were 1-1 gitu loh. Dengan catatan a draw puts us through kan. Mungkin gue lebih berpikir play it safe, lu bisa masukkan Matic, maksudnya banyak opsi. Begitupun dia udah masuk, babak kedua gue kaget. Tapi oke, let's see how it goes. Gue potong selesai. Once lu bilang play safe, lu tahu nggak statement Ole? We're not play for a draw. Itu kan I know. Iya, fans kardus I know. Bilang play safe. Dan kalau itu it's just a logic, It's a logic. Ngerti nggak? Logic dari mana? You were 1-1 dan lu menguasai pertandingan, itu lo menurut gua. Makanya gua bilang it's a different situation. Logic di mana? It's a logic. You got 1-1. Posisi satu sama, lu yang menguasai pertandingan. Play it safe. Hah? Ya play safe berarti lu berharap draw dong. Kalau play safe. No, lu udah dalam posisi satu sama. Dengerin dulu. Listen ya, bukan listen to reply. Satu sama nih. Udah, posisi satu sama. Oke? You control the game. Manchester United yang menguasai pertandingan. Bukan PSG lagi loh. Ya. When you play it safe, lu masih punya opsi nih. Lu masih punya namanya Matic. Kalau lu nggak mau Pogba, lu bisa mainin Matic sebagai posisi itu. Ya, dia lebih lambat. Yes, the tempo will not be fluid. Tapi dia bisa long ball-nya akuratnya udah lumayan. Itu udah bodoh. Pada saat dia bilang, wait. Gue belum nyampe ke poin gue. Lu gimana? You don't listen, man. Listen to me first. Karena pada saat lu bilang 1-1. Ya. Ya kan? Lu control the game. Yes. Ya, urutannya gitu nih. Skor 1-1, lu control the game. Terus lu bilang apa tadi? You play safe kan? I said play it safe, bukan you play safe. Okay. Play it safe. Beda loh itu. Play it safe artinya apa? Lu mau menang apa enggak? Ya lu mau menang, tapi you can win by playing it safe, man. Once lu bilang play it safe, itu lu mainnya hold, lu nahan, tenang aja gue udah nyaman nih. Itu safe. Pada saat lu mau menang, lu gas. Enggak, itu emang udah statement tolol aja. No, did you watch the game? Itu aja deh. Gue nonton. Okay. If you watch the game, it's semua yang nonton itu semua logiknya cuma satu. Okay? You have control of the game. Benar-benar possession kita nyerang semuanya. Dan dengan kondisi kemarin Fred udah terancam kartu merah ya. Dia kan udah disuruh oleh main tenang. Oke, dia udah nggak gerusak-gerusuk lagi kok. Oke, seperti yang lu bilang. Dan dari mulai babak kedua mulai, Fred itu mainnya udah nggak seagresif babak pertama. Oke. Modelnya itu malah bahkan di mata gua malam itu udah mirip aja kayak gaya Matic main. Dia lebih safe, lebih jaga posisinya dia
dia tetap mengganggu tapi tidak lagi sebrutal yang babak pertama. Why don't you just put Matic? Karena udah kelihatan nih Tuchel udah ngejar banget. Bola dinanggung-nanggungin loh, Wat. Ditrupas nanggung. Lu berarti balik lagi. Tinggal nunggu kapan rekod aja itu. Awal babak kedua United control the game dengan Fred yang lebih bisa menahan. Ya. Temperamennya dalam arti di sini kan. Ya pokoknya dia bisa lebih sabar lah daripada babak pertama. Dengan kondisi lu ngontrol pertandingan, pemain yang lu takutin kena second yellow card udah berubah, apa yang mesti lu ubah itu kan goblok namanya. Selesai udah kita pet. Lah, kan tadi lu bilang gitu maksudnya. United 1-1. Control the game. Gue tanya, control the game dengan Fred nggak di situ? Ya. Dengan Fred kan, udah selesai. Terus pada saat kita control the game dengan Fred di situ, berarti kan dia terlibat di situ. Kenapa lu mesti ganti dia? Masukin Matic atau Pogba. Sementara perangnya sendiri udah beda sama babak pertama ini orang. Kan goblok. Jadi lu emang cuma nyari kambing hitam nih kalian gitu. Nyari kambing hitam, Wat. Gue bilang itu yang disayangkan. Boleh dong beropini untuk disayangkan. Iya. Pada dasarnya sih gue terima. Gue sendiri bilang dari awal pertama sampai di tweet gue juga gue bilang 90 minutes it was fun game. Kalau terima, you don't have to say kalau lu terima lu nggak perlu bilang gue sayangkan kenapa nggak diganti. Itu mau orang yang emang tidak punya result. Lah lu bisa bilang different result kan karena dia kena yellow card. Makanya itu lu jadi manusia yang tidak konsisten. Kalau lu itu udah jelas, Pet. Nanti yang nonton akan tahu pada saat lu bilang control the game, skor 1-1, kita nguasain permainan, itu semua dengan Fred di dalam. Selesai. Terus ngapain lu ganti orang yang ikut berperan dengan Matic yang lebih lambat atau dengan Pogba yang nggak jelas? Itu kan lu pelatih bodoh namanya. Dan tadi gue udah kasih perumpamaan, pernah nggak lu ngelihat Sir Alex mengganti pemain-pemain yang punya temperamen tinggi? Cantona kayak MU itu dulu pemainnya temperamen semua, bisa gue bilang. Even Dennis Irwin. Tapi pernah nggak lu ngelihat in the middle of the game, pemain pilarnya yang udah kena kartu dia ganti pada saat skor masih 1-1. Lu cari, silahkan. I might be wrong, tapi seingat gue sampai saat ini, tidak pernah. Contoh paling gampang, semifinal Champions. Oke, Kane yang minta dimainin. Tapi Scholes tidak. Dia pasti bilang, Scholes, lu main lebih hati-hati. Even Scholes pasti sadar, kalau gue kena kartu sekali lagi, gue gak akan main final. But for the sake of the team, buat badge ini, bukan buat nama di punggung, I'll give my everything. Walaupun hasilnya gue jadi kena kartu, gue gak main ke final. Tapi tidak ada pelatih yang menarik anak asuhannya yang dia andalkan, karena dia takut ini orang kena kartu atau apalah gitu. Itu pelatih bodoh, itu pemikiran bodoh. Justru dia ngambil resiko, main deh. Dan buktinya tadi sendiri bilang, di awal babak kedua kita play safe, control the game. Dengan siapa di situ? Dengan Fred. Artinya apa? Ya ini orang berubah. Dan udah jelas apes dianya. Karena Andre Herrera diving jago. Mereka kayak lu bilang, oke, PSG kasih Trupas nanggung segala macam dengan harapan, dan butuh berapa kali? Iya, butuh berapa kali pancingan sampai dia kena. Lu bisa bilang begitu, iya. Lu bisa bilang gitu karena dia kena. Tapi kalau sampai akhir pertandingan dia nggak kena, lu semua akan bilang, oke, jago, Fred bisa nahan emosi. Potong kuping gua kalau kalian nggak ngomong begitu. Selesai. Ya, itu something yang we would never know kan, karena itu nggak pernah terjadi kan. Itu something we would never know kan. Lu juga jadi orang yang gue pikir pintar, nggak kayak netizen yang bilang fansnya, wah ini kenapa nggak ganti? You don't have to state. Disayangkan aja dia nggak tarik Fred. Itu juga berarti lu takut. Ya iyalah, you have a feeling for that lah, Wat. I mean, gue nggak tahu ya. Maybe it's not important anymore karena udah lewat juga. Cuman the thing is, 90 minutes of that game itu Manchester United was an enjoyable game. Itu bener-bener gue menikmati banget 90 menit itu. Mau namanya kita kalah 1-3, yes, not a good result, tapi it's a very nice game. Yang gue bilang gue sayangkan aja, yang tadi gue bilang sayangkan, dan gue yakin semua yang nonton malam itu juga, yang gue baca ya di timeline, everybody is asking, why the hell nggak kita avoid this disaster gitu loh. Ibaratnya gini, gue kasih contoh sama lu gini, lu udah tahu nih bakal hujan, lu tahu bakal hujan nih, lu keluar, belum tentu nih ya, lu kan masih feeling,
mendung. Tapi lu feeling lu ini bakal hujan nih karena lu udah dingin udara apa semua. Lu jalan tetap jalan. Lu nggak bawa payung. Padahal lu punya opsi ada payung di rumah. Nggak bakal hujan. Lu yakin aja. Begitu udah hujan, basah. Ya sudah. Mau gimana lagi kan gitu. Itulah ibaratnya gua. Ya apes. Sering juga. Makanya berarti selesai. Tapi kan lu bisa bawa payungnya itu tadi. Itu maksud gua. Itu yang gua bilang disayangkan tuh. Padahal lu punya opsinya gitu loh. Kalau gue males, nggak akan hujan. Gue yakin ini nggak akan hujan. Ya itu yang terjadi gitu. Selesai. Jadi nggak usah mencari kambing hitam. Kenapa Ole bego nggak ganti Fred segala macam. Lu yang nggak nyari kambing hitam ini, bos. Kalian yang tolol. Apa saja udah itu kalahnya. Yang goblok Martial tetap. Nah itu ya. Kalau itu ya. Seandainya golnya Martial itu jadi, itu mungkin beda bercerita. Karena bagi gue, ini kan balik lagi kita seandainya. Gol Martial terjadi, gue yakin Fred diganti. Pada saat Martial peluangnya nggak gol, ada Fred nggak di situ? Masih main nggak Fred? Ada, tapi nggak berperan. Gua nggak nanya perannya Bang Saad. Yang gua tanya dia di tim nggak? Iya, ada di tim. Selesai. Udah. Nggak usah kalian ngomong lagi, udah. Ya. It's too simple lah. Oke, next. Karena gue emosi kalau orang bilang sampai, even sahabat gue bisa berpikiran, ya nggak apa-apa sih ya, lu boleh berbeda pikiran. Cuma sangat disayangkan, men, lu jadi laki, masih bisa berpikir, sayang banget ya begitu. Laki itu yang punya prinsip, yang tegas. Lu tahu, lu paham, oh iya gue ngeliatnya begini. Enggak gini. Tapi nggak apa-apa, beda pemikiran. Selesai lawan Paris. Yang gue sayangkan, Axel tidak main sebenarnya satu lagi. Karena kalau Axel main, 3 back lebih aman. Kelar. Dah. Oleh. Gue balik ke Axel. Ya kan gue bilang, kalaupun ada yang gue sesalkan, Axel nggak main. Kenapa? Karena dia kena kartu kuning lawan Besak Sahir gitu loh. Karena kalau ada Axel, bisa main pakai opsi 3 back, akan lebih tenang. Itu dia. Nggak akan kejadian tuh Neymar bisa enak gitu main sama Mbappe. Selesai. Dan itu proven di leg pertama. Di putaran pertama. Selesai udah. Jadi lawan PSG bagi gue adalah masih emosi gue. Karena gue berharap itu mungkin harusnya nggak kalah ya. Cuma karena emang udah ampas saja. Selain memang satu main yang bego. Yang kedua, emang lu apes, kena tiang, ya udah selesai gitu loh. Di luar itu pokoknya udah kena yang kedua kalinya itu gue udah yakin sih kalah. Setiap kali ada permainan yang namanya tim manapun ya, kalau udah bolak-balik nyerang kena tiang itu pasti kalah. Lihat dulu Bayern Munich, kita yang waktu lawan Barcelona di final, bagi gue sih kalau udah bolak-balik tiang udah sudahlah itu. Besok lawan West Ham. Habis lawan West Ham tuh lawan Leipzig. Leipzig tuh agak tricky nih, soalnya main di Leipzig. Cuma satu advantage adalah Upamecano nggak main. Tapi Upamecano main juga nggak ngaruh tuh. Kita udah pernah hantam mereka pakai dengan 5 gol gitu ya. Yang jadi PR adalah siapa yang akan ganti. Ya mungkin otomatis mengganti Fred adalah Matic gitu ya menurut gua. Tapi ya kita lihat nanti. Lawan West Ham kalau nggak salah Luke Shaw udah bisa main. Once Luke Shaw udah bisa main, menurut gua memang udah saatnya kalau memang Ole mau main pakai 4-3-1-2, lu nggak usah mainin Martial dulu deh. Lu mainin aja Cavani sama Rashford atau Rashford sama Greenwood kalau gue bilang ya, Martial dia udah lebih daripada berapa pertandingan sih dia? 10 pertandingan ya kalau nggak salah ya. 10 pertandingan, 1 gol total dia musim ini. Udah ada kali ya 10 pertandingannya. 2 lah, 1 penalti, 1 penalti, 1 sundulan. Iya, 2 gol itu. Kayaknya ada 1 gol lagi deh dia. Iya, lawan Besak Sahir sundulan, umpannya si ini apa? 3 kalau nggak salah dia. Ya maksud gue itu dengan lu tuh number 9 gitu ya. Lu itu yang diharapkan untuk mencetak gol. And you're not doing anything gitu loh. Dan lu terus aja bawaan mood lu tuh, lu bawa jelek moodnya terus gitu loh. It's affecting the team dan itu tidak memperbaiki keadaan lu pribadi gitu loh. Beda dengan kemarin tuh ketika Cavani dikasih kesempatan bikin gol, passingnya Bruno ya kalau nggak salah pas waktu golnya pertama itu. Sekarang dia udah mulai nih jadi goal getter. Kepercayaan dirinya naik. Daniel James ketika dia bikin gol di Wales kebawa ke pertandingan berikutnya karena belum ada dikasih kesempatan betul-betul kesempatan lagi lah untuk dia, makanya belum ada lagi ya. Tapi maksudnya seorang Anthony Martial, lu udah dikasih kesempatan demi kesempatan. Gue juga kemarin yang waktu di Mastio juga gue bela kan. Mungkin karena dia nggak ada pre-season, mungkin karena dia kena kartu merah, akhirnya dia tuh lambat semua. Tapi after last night, oh my God, that's a
fucking sitter, man. Itu kosong gawang sekosong-kosongnya lu. Tinggal pilih. Ibaratnya dulu itu kita senang sama Anthony Martial tuh karena dia kompos kan. Ya. Dulu sempat gue bilang, ini mirip Thierry Henry nih cara mainnya, gue bilang. Dia Ya, dari kiri, kaki posisinya, cara dia bawanya. Ya. Tapi last night itu gue ngelihatnya itu, gue udah gak ngerti deh. Sama lah kayak Greenwood juga. Kayak kehilangan gitu loh. Kompos lu tuh kemana? Malah semuanya larinya ke power. Ya. Itu opsi yang benar-benar bagi gue, kalau tadi dia misalnya Greenwood yang memilih opsi itu, mungkin muda, mungkin kurang pengalaman. Ya. Seorang Anthony Martial depan gawang, nggak ada yang jaga lagi. Dan lu ngambil keputusan yang salah dengan nge-blast the ball. Ya. Man. Si Cavani aja kan langsung begini nih mukanya. Ya. Buang tangannya. Ya semua juga pasti. Gua aja kirain gol, oleh cuman kaget ini duduk. Musim ke-6 lo di United and you cannot fulfill the expectation. Yep. Itu aja menurut gue. Jadi mungkin nanti lawan West Ham dia nggak main. Tapi ya balik lagi, kayak gue dulu bilang masalah Maguire gitu ya. Maguire itu kan yang dicerca itu contoh ya. harusnya oleh... Itu contoh yang bagus tuh. Dia dikasih kesempatan ngebuktiin diri. Ya itu dia, makanya. Berarti kan oleh tipikal orang yang ngerasa, ya masalah gini, lu nggak tahu pribadi mereka nih. Mereka tipe orang yang seperti apa. Yang paling tahu tim pelatih gitu loh. Maguire lu gue bilang ya mungkin kalau gue jadi oleh gue kasih kesempatan dan proven gitu. Dia bisa. Even kemarin lawan PSG juga dia nggak main jelek loh. Maguire main bagus gitu loh. Bagus. Nah, baik lagi Martial kita akan lihat sih 2-3 hari ini apakah dia tipe kalaupun mungkin dia dimainkan berarti oleh tahu bahwa harusnya lu bisa. Tapi kalau mungkin nanti sampai 45 menit 60 menit you cannot perform ya emang lu harus diganti. Tapi gue tidak kaget kalau ternyata dia masih dimainkan dari menit pertama nanti lawan West Ham. Karena mungkin dia tipe mungkin tipe orang yang ngelihat gue kasih lo kesempatan lagi nih. Gitu loh. Tapi pada saat ya buktinya kan udah tertera nih minggu lalu lawan Soton. Dia kasih Greenwood kesempatan. Pada saat Greenwood tidak perform setengah babak dia langsung ganti. Iya kan? Nah, makanya menurut gue bisa jadi Martial akan main nanti lawan West Ham. Tapi mungkin kasusnya akan sama seperti itu. Lu akan lihat 45 menit pertama tuh seefektif apa lu. Walaupun memang risky ya. Tapi kan ini kita nggak pernah tahu gitu loh. You just throwing the dice gitu. Nanti kita lihat hasilnya belakangan. Gitu. Itu menurut gue. Jadi walaupun gue berharap Ole mainkan Cavani dengan Rashford sejak menit pertama gitu ya. Tapi bisa jadi Ole akan main dengan 4-2-3 itu dengan Martial, Rashford dengan Cavani lagi. Dari babak pertama. Ya. Bisa jadi. Itu kita lihat. Karena yang jelas dia pasti akan mainin Fred. Gue sih suka ya lihat Cavani. Ya itu udah pasti lah. Dia nggak bakal main Fred di dia akan Leipzig main nanti lawan Leipzig gitu kan. Kemudian mungkin dia akan mainin Luke Shaw. Kalau emang Luke Shaw udah sembuh ya. Untuk karena gue lebih memilih Alex Telles sih. Karena benar-benar banyak membuka peluang banget dia dari crossing. Nah, bisa jadi mungkin dia nyimpan Luke Shaw. Dia akan mainin Luke Shaw jadi 3 back nanti lawan Leipzig. Nah, itu ya kayak waktu lawan PSG. Itu sih oke banget kalau kayak gitu di lawan Leipzig ya. Ya, karena secara tim Leipzig itu secara kolektif lebih ngeri sebenarnya. Dia tidak punya pemain bintang. Tapi fokusnya kan ke West Ham dulu nih. West Ham menurut gue sekali lagi mungkin Ole akan mainin Martial dengan 4-2-3-1-nya. Fred mungkin dia akan mainin sama Matic gitu ya, dia akan istirahatin Scott, atau dia akan mainin Fred dengan Scott, dia istirahatin Matic dengan asumsi Matic yang akan dimainkan duluan nanti pada saat lawan Leipzig gitu ya. Sementara Matic kan stamina udah tidak sekencang dulu gitu kan. Jadi justru yang mau satu kemungkinan lagi adalah dia akan istirahatin Bruno. Diganti dengan Van de Beek atau mungkin Pogba. Lawan siapa nih? West Ham. Kita cerita West Ham dulu. Kalau gue justru malah pengennya itu bener-bener nih lawan West Ham, you go all out, bring the game to them. Kenapa? Karena memang ini Moyes yang pernah kita alamin sendiri nih. He will sit back. Udah pasti. He will sit back. Itu udah pasti banget. Dan kita butuh Donny is good dalam membuka ruang. Pada saat lu ketemu tim yang sit back ya lu butuh Donny. Ya, Donny bagus untuk buka ruang. Tapi nanti siapa yang bagi bola? Dan dia bisa memanfaatkan ruang kecil. Apa? Ya, betul, itu benar. Ya, itu benar. Tapi yang membagi bola siapa? Matic kalau di belakang kan udah pasti Fred kan? Udah lu mainin aja Fred. Ya, lu main aja Fred sama McTominay udah lu lihat aja.
Menurut gue begitu. Ya, kita lihat aja nanti. Bisa jadi. Kalau memang apa ya? Ole masih. Kalau misalnya mau lebih safe lagi, McTominay lu cabut, lu istirahatkan. Lu mainin Fred sama Pogba. Iya, Fred sama Pogba, bener. Karena Pogba Fred bisa. Pogba. Ya, tapi tempo ya agak lambat lah ya. Untuk bagi bola lah gitu loh. Iya. Lu main Fred sama Pogba, lu taruh Doni di depan, lu istirahatin dulu Bruno untuk lawan Leipzig. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau enggak ya mungkin Fred, Pogba, Bruno mungkin ya. Dia istirahatin Doni. Bisa jadi. Gue salah satu yang gue pengen lihat menit 70, 75 gitu. Gue salah satu yang gue pengen lihat. I have no problem with De Gea. Dia kemarin juga banyak melakukan penyelamatan yang bagus. I don't think he's fully fit. Kemarin juga habis menyelamatkan yang sebelum kebobolan, yang gol kedua. Itu kan dia nyelamatinnya itu pakai kaki. Ya. Dan itu kelihatan dia kesakitan, ketarik kayaknya. Ya. Bagi gue, let him rest. Kayaknya ini orang memang lagi ada masalah secara kesehatan dia physical. Let him rest. Give Dean Henderson kesempatan lagi. Bukan karena gue mau mengutamakan Dean Henderson ya, tapi memang kelihatan kok kemarin waktu lawan PSG itu beberapa kali tuh De Gea itu kayak limping, mukanya meringis, megang pinggang, mukanya meringis, megang pinggang. Let him rest gitu loh, jangan dipaksain. Dean is not bad, apalagi lawan West Ham ya, yang ibaratnya kelasnya kelas sampah-sampah disapu lah istilahnya gitu. Shot stopping gue nggak takut sih sama Dean Henderson. Jadi let him rest. Lu bisa bikin satu happy camp dengan memberikan kesempatan untuk semuanya. Lu bisa fokuskan De Gea kalau memang dia udah fit untuk lawan Leipzig lagi kan. All in good favor gitu loh. Bisa jadi. Gitu loh. Itu sih menurut gue. Jadi lawan West Ham Ole akan main 4-2-3-1 lagi ya. Cuma ya berat memang gitu ya, karena gue juga udah gede banget sama Martial, tapi kan balik lagi yang asesmen mereka kan yang tim pelatih di sana gitu loh. Kita lu nggak banyak pilihan sih, di sebelah kiri emang benar-benar nggak banyak pilihan sih. Lu mau siapa? Kalau nggak Martial siapa? Kiri lu bisa taruh Rashford di kiri kan kalau mau. Cuma bisa jadi mungkin Rashford yang dia istirahatin gitu loh, karena iya benar. Gue James paling dia mainin di kiri. Lu istirahatin. Karena Rashford tuh kayaknya belum fully fit, ada aja dia kena gitu ya. Yep. Bahkan waktu lawan PSG kan Bruno minta ganti tuh, dia bilang dia minta ganti, dia nggak tahu bahwa ganti Rashford yang kena bahunya. Ada tuh kan, Bruno kan minta tuh babak kedua. Lihat aja gitu. Jadi ya bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kalau dia bikin kejutan ya James dia taruh di kiri. Gue lebih prefer itu. Serius, gue lebih prefer itu. James dia taruh di kiri, mungkin dia mainin Martial. Maksudnya confidence dia kan lagi naik nih. Mungkin ya. Let him play. Ya. Daripada lu dudukin juga di bench terus, nggak akan berkembang juga dia. Kalau gue malah, kalau emang lu mau dudukin Daniel James terus di bench, mendingan loan him out. Biar berguna musim depannya lagi sama kita. Let him play. Daripada Martial. Martial setelah yang PSG kemarin, bener-bener gue bilang, let Daniel James atau Greenwood yang main. Gue sih masih gedek ya mungkin karena ngeliat, man, an open sitter. Betul-betul tuh an open sitter. Iya. Ibarat kata udah ngangkang cuma iya, lu masih aja lah, gitu. Lu masih bisa mau masuk tapi masih nyelip ke atas, diketawain lu sama si Ade. Ya kalau masih nyelip ke atas sih masih lumayan ya gitu. Ini atau kan nyelip ke bawah. Ini enggak ada gitu. Itu sih goblok memang udah namanya gitu loh. Kalau dia bukan enggak ada, dia terlalu bersemangat kemarin, Bang. Yang ada dia mau masuk, toto salah. Salah tit. Makanya ludahin dulu. Apaan sih lu? Makanya Martial lain kali ludahin dulu. Gitu ya. Balik lagi lawan West Ham, menurut gue sih itu. Mungkin dia akan mainin Daniel James di kiri. Dia coba Martial lagi sebagai striker, Greenwood di kanan, atau mungkin Greenwood James Cavani gitu. Karena gue kepengen ya lu istirahatnya lu Rashford gitu. Lu istirahatin lu Rashford. Even Bruno gitu ya. Lu lihat aja setengah babak. Mudah-mudahan sih back four lu cukup tangguh gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya nggak mau diganti. Feeling gue ya, Bruno-nya nggak mau. Let me play pasti. Ini model-model Rooney nih kalau gue perhatiin. Ya mungkin ya. Ya itu kita lihat lah. Sama karena West Ham juga ngeri kan. Mereka urutan 6 apa 7 gitu kalau gue nggak salah. Beda satu. Gue sih nggak khawatir tentang posisi mereka sekarang lah. Lo tahu sendiri West lah. Ham peringkat 5 gitu loh.
West Ham peringkat 5 sekarang. Beda 1 poin sih sama kita ya. Kemarin juga siapa Leeds United di atas kan, sekarang di bawah juga. Kembali ke katanya. Cuma kan ya nggak bisa lu tepikan juga gitu loh, bahwa yang jelas current situation ya mereka di peringkat 5 sekarang gitu loh. Dan they play hardball, itu yang paling itu dia, mereka main fisik segala, makanya menurut gue mungkin dia akan main Fred sama McTominay gitu loh. Ya. Kalau lu ketemu pemain yang galaknya kayak mereka gitu, gelandangnya si Bowden tuh lagi bagus lagi mainnya. Declan Rice. Bukan, James Bowden tuh kan yang main di kirinya tuh kan juga bagus gitu ya. Atau di kanan gitu. Gelandang tuh Masuaku tuh bagus gitu. Masuaku bagus, terus si Thomas Soucek sama Declan Rice kalau lagi bagus mainnya bagus banget gitu loh. Jadi memang gelandangnya mereka itu ya gelandang pertarung semua gitu. Tidak ada yang bagi bola, nggak. Kalau di Villa kan mereka masih punya Jack Grealish gitu ya. Kalau ini sih atau Ross Barkley ini, kalau West Ham sih nggak ada. Jadi West Ham lu siap-siap aja ketemu gelandang-gelandang model United, Palace gitu-gitu tuh. Ya, United harus siap-siap dengan itu gitu loh. Lu ketemu gelandang model-model ininya kayak Crystal Palace lah. Soton sih, ya Soton juga salah satunya gitu ya. Jadi menurut gua mungkin dia akan mainin McTom dari awal gitu kan. Nah, either McTom sama Fred atau mungkin Fred sama si Pogba gitu ya. Di luar itu kita lihat lah. Karena kan kayak kalau gue pribadi yang penting besok itu cuma satu aja deh. Fix your finishing. Ya, final finishing gitu. Itu aja. Itu yang penyakit kita mulai dari Soton, PSG, bahkan satu game sebelumnya itu lawan ini West Brom. Yang waktu lawan West. Ya. Gitu loh. Your final third finishing itu yang penyakit utama. Kalau itu bisa lu beresin, karena di tengah kita udah cukup kreatif nih. Udah bisa kita ngebongkar, bisa. Kemarin itu bener-bener gue ngerasa kayak nonton Manchester United di bawah asuhan Sir Alex. Yang pas waktu Rashford bawa, masuk ke Cavani passing ke Martial goblok. Pas waktu golnya, gue nggak tahu itu golnya Rashford atau siapa, deflection yang kita nyamakan membuat seri. Semuanya itu maksudnya we can attack. Dan bahkan ketika kita udah 10 man down loh. 10 man down kita masih bisa. Bagi gue tuh kita udah punya kualitas. Lawan West Ham seharusnya bisa kita bongkar. Gini, Pet. Final third bisa nggak kita selesaikan? Pada saat United ketemu tim-tim yang gelandangnya tukang duel, gue kasih contoh Palace, kalah. Soton. Kemudian lawan Soton menang kita. Arsenal pada saat El Neni sama Partey segitu bagusnya mainnya. Lini tengah lu nggak bisa duel, lu kalah. Lawan West Brom, walaupun lu menang, lu lihat gelandangnya West Brom mainnya kayak apa. Cukup rapat, disiplin, main keras gitu loh. Soton kemarin tuh nggak juga, karena menurut gua Ward-Prowse tuh memang bukan tipe model tukang jagal gitu. Tapi lu lihat pada saat menang lawan Everton, gelandang Everton tuh ada, walaupun ada Alan, ada Doucouré gitu, tapi paling nggak ada si ini siapa, ada James gitu loh. Ada si apa lagi? Maksud gua kalau pada saat empatnya tuh benar-benar tukang duel, tukang pukul. Nah itu gua agak ngeri gitu loh. Itu gua agak ngeri. Itu sih kalau menurut gua. Jadi mungkin dia mainin 4-2-3-1, oke. Ole mungkin akan coba James, Martial, Greenwood atau Martial, Cavani. Dia banyak banget punya opsi lah sekarang. Mau pakai 4-2-3-1 striker tunggal, mau pakai 4-3-1-2 dengan tombak kembar kayak Cavani, Rashford. It's all yours gitu loh. Cuma consider it to resting Bruno sama Rashford. Itu sih kalau menurut gue. Yang di luar itu plus juga Cavani sekarang di depan kan. Udah kapan sih terakhir kali lu nonton MU? Goal headernya itu banyak banget kita sekarang. Dalam 3 pertandingan ini. Kemarin Cavani 2 kan. Sebelumnya juga kan headernya si bukan Cavani, siapa yang bikin header juga tuh? Waktu itu Martial juga header kan? Ya, bisa saya. Udah lama kita nggak lihat header masuk dari ini kan? Ya, udah banyak gol dengan sundulan gitu loh. Bagi gue tuh we've got a number 9 now. We got a proper number 9. Biarkan Cavani main di depan. Tinggal lu pikirin aja nih, yang dampingin dia gimana di kiri supply ke dia. Ya. Gimana supply bola ke Cavani-nya. Karena Cavani will move. Itu yang enak ngeliat Cavani. Dia itu bukan striker yang diem. Bukan nunggu bola, tapi dia bergerak. Dia buka ruang. Dia cari posisi di mana. Perfect. Ya. Walaupun memang skill individunya tidak sebagus Martial misalnya atau Rashford gitu ya.
sedikit lah di bawah kan. Lu lihat kalau keeping ball kan Martial, Rashford itu kan kayaknya halus banget. Ya, gitu. bisa ngobos apalah semua. At the end of the day, kita udah punya 2 nih. We don't need another one kan. Kita butuh satu orang yang betul-betul kayak model Mr. Roy. Lu bola kemana aja, gue samper gitu. Iya, poacher. Dan 2 gol yang kemarin lawan si ini juga poacher banget kan lawan Soton. Betul-betul ya poacher's goal. Ada di mana, bola mental di mana, masuk kan gitu. Ya. Gitu. Jadi prediksi itu aja sih. Menang sih ya. 2-1. Harus ada kebobolan ya? Feeling gua kebobolan dulu. Kebobolan duluan. Mungkin. Feeling gua kebobolan. Ya, 2-1 kan pasti kebobolan kalau 2-1. Ya, feeling gua kebobolan. Kalau gua sih ngelihat trennya MU ya sekarang ini. Begitu kalah, diomelin, media ngomong. Bounce back-nya cepat. Gue sih yakin besok menang dengan comfortable. Antara 2-0 atau 3-0. Oke. Yakin banget gue. Amin. Gitu. There you go. So, itu aja. Thank you sudah selalu menonton Poros Salang. Sekali lagi happy anniversary Bang Fuad. Thank you Patrick. Thank you. Berapa tahun? 3 tahun ya? 3. Ya. Dulu apa gue lihat yang di postingan lo di Twin House, mulai dari pertama kali datang Twin House ngurus jadi nikah sampai terakhir kemarin udah ada Malik di tengah-tengah ya nggak? Oh ya, itu dia. Twin House-nya mau tutup, tapi lo udah nonton kan? Ya, kalau yang nonton udah tahu, seharusnya udah tahu ceritanya. Kalau yang nggak nonton, kalian mikirlah tuh Twin House kenapa begitu. Tontonlah kenapa Twin House-nya mau tutup sebagian. Alright. Have a good weekend everybody. Reviewnya agak telat, kita jadiin satu karena memang banyak kegiatan. So you guys have a good weekend. Karena emang Patricknya kayak tai. Dah, gue Fuad. Gue Patrick. Have a nice weekend you guys. Berapa detik?